Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepadanya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari BNHKBP halaman 648 ayat 1 sampai ayat 2. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil pada hukum yang kedua beserta artinya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Marilah kita bersama memohon kekuatan daripada. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Tuhan membuka jalanku, ku tahu Tuhan luruskan langkahku, dengan hati yang tulus ku serahkan hidupku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku, ku tahu Tuhan membuka jalanku, ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Aku ikut Tuhanku, maka teranglah jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini yang dikutip dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsorial. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus juru selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan, dasar persekutuan kita untuk ibadah pada saat ini dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat orang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka.
sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang melihat, mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menjadi tema untuk pemberitaan firman Tuhan ini kepada kita sekarang adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia mengharapkan datangnya kabar baik. Tidak pernah ada seorang pun yang mengharapkan kedatangan kabar buruk, akan tetapi realitanya adalah begitu banyak kabar buruk yang terjadi di tengah-tengah dunia kita saat ini. Dalam situasi kabar baik dan peristiwa buruk dimaksud, yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah adanya penguat, yakni kabar baik. Tepatnya di tengah situasi kabar dan peristiwa buruk yang seperti ini, Yesaya pasal 61 berbicara tentang kabar baik yang menunjukkan kepada tahun rahmat Tuhan yang disebut sebagai tahun Yobel seperti tertulis di Imamat 25. Adapun tahun Yobel adalah tahun yang ke-50. Inilah tahun pembebasan di mana budak-budak dibebaskan, semua hutang dihapuskan, dan lembaran hidup baru dimulai. Dalam penglihatan saya, saudara-saudari, berita datangnya tahun Yobel di ayat 1-2 disampaikan oleh seorang nabi yang mengatakan bahwa roh Tuhan ada padanya, mengurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, remuk hati, tawanan, dan yang berkabung. Inilah pengharapan mesianik yang kemudian digenapi di dalam diri Yesus Kristus sebagai sosok yang diurapi karena dia disebut Mesias dalam bahasa Ibrani dan Kristus dalam bahasa Yunani, artinya adalah yang diurapi. Karena itu ayat 1 dan 2 kemudian digenapi oleh Yesus Kristus pada kurang lebih 700 tahun kemudian. Kisah ini tertulis di Injil Lukas pasal 4 ayat 16 dan seterusnya. Ketika Yesus membaca nats ini dalam rumah ibadat di Nazaret, dengan tegas saat itu Yesus menyatakan bahwa nats ini telah digenapi sewaktu ia membacanya. Karena Yesus memang datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia secara khusus bebas dari belenggu dosa dan kebinasaan. Saudara-saudari, Yesaya 61 ayat 1-11 merupakan bagian dari cerita Yesaya atau Yesaya bagian yang ketiga yang berisikan tentang seorang nabi yang bernubuat setelah pembuangan. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Koresi mengizinkan orang-orang Yahudi untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Esra 6 ayat 3-5. Namun kepulangan mereka tidak serempak, melainkan bertahap. Kelompok demi kelompok diutus pulang untuk bergabung dengan orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di Yerusalem secara bersama-sama meletakkan dasar pembangunan bait suci. Tetapi yang terjadi adalah pembangunan bait suci tidak mengalami kemajuan karena orang-orang yang berpunya pulang hanya untuk membangun rumahnya sendiri dan melalaikan pembangunan bait suci. Sedangkan orang-orang miskin tidak dapat berbuat apa-apa untuk pembangunan bait suci itu dan juga pembangunan rumahnya sendiri. Dengan kondisi umat yang seperti itu, bukan tidak mungkin timbul ketegangan di antara mereka yang menyebabkan kota Yerusalem tetap menjadi reruntuhan. Sesudah kembali ke tanah perjanjian pun, umat Yehuda masih tetap berada di bawah kekuasaan bangsa penjajah, yaitu berturut-turut bangsa Persia, Media, Yunani, dan Romawi. Dalam situasi yang demikian muncullah seorang yang disebut dengan
hamba Tuhan yang datang membawa kabar baik, kabar sukacita bagi mereka. Dia adalah seorang nabi yang bernubuat tentang Yerusalem. Nabi itu adalah Yesaya. Bagian pertama dari teks ini, saudara-saudari yang kekasih, dari ayat 1 sampai ke-7, berbicara mengenai kehadiran seorang hamba Tuhan dan kabar sukacita yang dibawanya. Pengurapan seorang hamba Tuhan. Ayat 1 menunjukkan bahwa roh Tuhan turun ke atas nabi ini, mengingatkan kita akan nyanyian hamba Tuhan dalam Yesaya 42 yang menggambarkan bahwa Allah telah memberikan rohnya kepada hamba ini dan Tuhan mengurapi dia. Roh Tuhan turun kepada seorang yang biasanya untuk memungkinkan seorang itu menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh Allah, yakni memberitakan kabar sukacita bagi umat Tuhan yang sekian lama telah terpuruk dalam berbagai dimensi kehidupan akibat dari kegagalan mereka sendiri memenuhi panggilan Allah sebelumnya, baik sebelum pembuangan, selama pembuangan, dan pasca pembuangan. Inti dari kedatangan hamba Tuhan ini adalah bahwa Tuhan sendiri akan mengubah kehidupan umatnya, mengubahnya menjadi lebih baik, mengubah semua kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang jauh lebih manusiawi. Ia mengubah tahun kehidupan yang buruk menjadi tahun rahmat Tuhan. Tentang isi kabar baik, melalui perantaraan Nabi Yesaya, Allah menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yehuda, kabar baik kepada kaum miskin dan sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, termasuk menyembuhkan yang sakit secara rohani dan jasmani, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan atau tahun Nobel, tahun Sabat, yang secara aslinya merupakan waktu untuk membatalkan hutang dan pembebasan tawanan, mirip amnesti, abolisi atau grasi yang ada di Ulangan 15 dan Imamat 25. Menghibur semua orang yang berkabung dengan mengaruniakan mereka perhiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti yang pudar. Yang berikut tujuan kabar baik itu disampaikan supaya umat buangan kini disebut pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Pohon terbantin merupakan pohon besar di Timur Tengah dengan akar yang kuat. Fungsi akar itu untuk menyokong berdirinya pohon serta menyerap air dari dalam tanah untuk kehidupannya. Pohon ini istimewa karena dapat bertahan saat musim kering dengan akarnya yang sangat dalam. Alkitab mengibaratkan pohon terbantin sebagai tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Anugerah kasih Allah, kabar baik yang disampaikan Nabi Yesaya bertujuan agar umatnya memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka percaya dan menantikan pembebasan yang Allah janjikan. Setelah itu mereka akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah agar sesama mereka yang masih tertawan dapat memperoleh pengharapan sama seperti mereka. Supaya umat bersemangat untuk membangun kembali rentuhan yang sudah berabad-abad, tempat-tempat yang sejak dahulu sunyi didirikan kembali sehingga menjadi hidup seperti sedia kala. Yang keempat, bagian kedua, ayat 89, menegaskan kembali hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, sekaligus berkat-berkat yang akan mengalir bagi umatnya, kedatangan hamba Tuhan, dan berita sukacita yang disampaikannya, sekaligus juga menegaskan bagaimana Tuhan menginginkan pola hidup yang lebih baik dan berkat yang berkelimpahan bagi umatnya. Yakni hal itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mencintai hukum dan Tuhan membenci perampasan dan kecurangan. Dengan demikian, ayat 8-11 terungkap bahwa Tuhan mendatangkan anugerah sukacita bagi umatnya, sekaligus meminta mereka untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, menjauhkan diri dari segala bentuk dan praktek perampasan dan kecurangan. Tuntutan Tuhan ini tidak berlebihan.
bahkan tidak sebanding dengan kasih karunia yang dianugerahkannya bagi umatnya. Kalau mau ditelusuri lebih jauh, tuntutan Tuhan ini sebenarnya ditujukan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian mereka juga. Tidak hanya itu, apabila umat Tuhan mau memenuhi keinginan Allah, maka berkat yang melimpah-limpah akan mengalir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, hamba Tuhan yang dilantik untuk memberitakan kabar baik digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus memasuki tempat pengajaran di Nazaret, kepadanya diberikan kitab Yesaya untuk dibacanya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan nat seperti yang tertulis dalam renungan ini, khotbah ini, yakni Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus membacanya, dia mengatakan, pada hari ini genaplah nats ini, supaya sewaktu kamu mendengarnya, Yesus datang ke dunia ini membawa berita Injil keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebebasan bagi orang miskin, orang buta yang dipenjarakan. Dalam seluruh pelayanannya, Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia pernah dengan belas kasihannya, dia penuh kasih karunia. Dan puncak kasih Tuhan Yesus adalah kematian dan kebangkitannya yang mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan, membebaskan manusia dari kuasa dan kematian. Manusia telah diangkat dari kegelapan kepada terang, dan kematian dari kematian kepada kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa pesan daripada khotbah ini, yakni yang pertama, bahwa kehadiran Yesus di bumi di antara hidup manusia memampukan kita melihat bahwa Tuhan bersedia menolong dan merasakan penderitaan manusia. Dia datang ke dunia untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu menjadi juru selamat dan penolong bagi manusia yang dikasihinya. Dia ada di antara manusia karena dia peduli, mau memberikan sukacita dan kelepasan dan kelegaan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai ini dalam kelimpahan. Kristus senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Yang kedua, saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita bisa memakai siapa saja, bahkan memakai kita semua untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Di matanya tidak ada yang layak atau tidak layak. Tuhan tidak mencari orang-orang yang pandai, rupawan, kaya, populer, atau yang sempurna menurut standar dunia ini. Meski semua itu dapat menjadi faktor pendukung yang menguntungkan, tetapi seringkali Tuhan mencari orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh sekelilingnya. Semenjak awal Tuhan tidak pernah memilih seorang berdasarkan kemampuannya, sebab kuasa urapannya lah yang akan memampukan siapapun yang telah ditunjuknya untuk melakukan kehendaknya. Sampai saat ini Tuhan masih mencari orang yang bisa dipakainya untuk meneruskan pekerjaannya, menjamah jiwa-jiwa. Tuhan juga rindu memakai kita, orang-orang biasa, untuk pekerjaannya yang luar biasa itu. Perlu kita sadari bahwa kita tidak dipanggil untuk bersinar. Kita dipanggil untuk merefleksikan sinarnya, agar orang banyak melihat terang cahaya kasih-Nya yang memberi kehidupan melalui kita. Yang ketiga, Dia yang memampukan setiap orang percaya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Di mana ada orang percaya, di situ ada semangat baru. Di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kehidupan yang saling mengasihi, ada kelegaan dan ada pengharapan, ada kabar baik yang diberitakan. Biarlah kabar baik yang sudah kita terima memampukan kita bersaksi tentang Injil dan tentang kabar baik, supaya semakin banyak orang yang selamat dan merasakan hidup sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat, gereja sedang
sebagai pemberita kebebasan. Kita diberi pemahaman tentang betapa indahnya saat mengalami pembebasan bagi orang-orang yang terbelenggu dalam kesengsaraan, tekanan, dan penjajahan. Terutama bagi kita semua yang ada di masa kini, firman Tuhan ini masih sangat relevan. Perasaan sukacita atas kebebasan juga dapat kita maknai bahwa kita pun telah merdeka secara iman, yakni kita telah dibebaskan dari hukuman kekal akibat dari dosa melalui Yesus Kristus yang telah membebaskan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Hanya oleh karena kematiannya kita telah dibebaskan dari hukuman kekal dan beroleh keselamatan dalam kehidupan di surga. Oleh karena itu, saudara-saudari, kiranya lah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan karena firman-Mu telah kami dengarkan. Kuatkan kami, Engkau berikan kami kesejahteraan dan kebahagiaan dalam menghidupi firman-Mu. Oleh karena penguatan dari firman-Mu tentang tahun rahmat-Mu, tahun kasih karunia-Mu, waktu anugerah yang kami peroleh dari janji-Mu ya Tuhan yang menguatkan dan menghibur kami dan menginspirasi kami. Kiranya itulah yang kami harapkan dan mohon di hadirat-Mu Engkau berikan kepada kami, supaya kami kuat, bersemangat, dan merasa pasti dalam aktivitas kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa juga pada saat ini, jemaat-Mu dengan pelayanannya, Engkau yang menyertai dan mencukupkan segala sesuatunya. Warga jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pikiran dan beban kehidupan, Engkau ringankan ya Tuhan. Dan Engkau lepaskan kami semua dari beban kehidupan sebagai wujud dari tahun rahmat Tuhan Engkau janjikan kepada kami, dan kami menerimanya. Bapa dalam surga, terima kasih pada firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami boleh hidup di atas dasar daripada firman-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah kabarnya, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hidup yang berlimpah puji namanya. Baik dan baik hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita mendoakan persembahan kita dan menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam
Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan oleh firman-Nya menghibur kita sekalian. Tetap semangat dan tetap bertekun dalam doa. Terima kasih. Amin.